Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'diman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tergabung, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, jelang siang insya Allah ya, mencoba untuk mengisi waktu kita dengan sebuah kegiatan berupa istifadah, mengambil faedah dari apa yang sudah dituangkan oleh salah seorang ulama kita, yaitu beliau adalah putra daripada Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, ya, putra dari pemilik Sunan Abi Dawud, yang beliau memiliki nama kunyah Abu Bakar dan nama asli Abdullah. Jadi beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman. Ya. Adapun Abu Dawud nama asli adalah Sulaiman. Ya. Wallahu alam, kenapa memiliki gelar nama Abu Dawud, Anda kurang tahu. Mungkin di antara salah satu putranya atau mungkin di antara saudaranya Abdullah, pemilik Nadam Hayyah ini adalah bernama Dawud. Wallahu alam. Mungkin. Walaupun bisa jadi tidak selamanya orang ketika memiliki kunyah harus bergelar dengan nama putranya. Jadi kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan itu bebas. Tidak harus nama anak-anak sendiri, boleh nama anak orang lain. Bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memiliki kunyah namanya siapa? Ummu Abdullah. Dari mana Abdullah itu datang? Maka Abdullah adalah putranya Asma. Asma binti Abi Bakar, yang ayahnya adalah Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Abdullah bin Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan untuk berkunyah dengan nama ponakan, ya, dengan nama ponakannya yaitu Abdullah, sehingga dikatakan Ummu Abdullah. Atau dengan hal-hal yang lainnya, seperti misalkan seseorang menyukai sesuatu yang dia sukai, misalkan berupa binatang, bagaimana sahabat Abu Hurairah, atau misalkan seseorang dijuluki dengan satu kondisi tertentu atau kejadian tertentu, seperti Ali bin Abi Thalib dijuluki Abu Turab oleh Nabi SAW. Karena ketika itu pernah beliau sedang, ya, ada masalah rumah tangga dengan istrinya yaitu Fatimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berbaring di masjid hingga Nabi SAW pun mencarinya. Ketika bangkit, beliau dipanggil dengan Abu Turab, kum ya Abu Turab, karena di situ ada debu-debu yang menempel di tubuh Ali. Atau dengan hal yang lain, misalkan seseorang memiliki profesi yang dia sukai atau hobi yang dia tekuni, dia bergelar dengan nama Abu, misalkan Abu apa? Abu-abu ya, atau ummu sesuatu apa yang dia sukai, ya, tidak masalah. Nah, kemudian teman-teman semua, Al-Imam Abdullah bin Sulaiman bin Abi Al-Ash'ath bin Ishaq, ya, yang memiliki kunyah Abu Bakar Al-Azdi As-Sijistani. Beliau merupakan salah satu di antara barisan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keyakinannya di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau memiliki banyak karya, yang di antara karya yang beliau tulis atau beliau susun adalah apa yang dikenal dengan nama Al-Manzumah Al-Haiyah. Yang di dalam manzumah ini atau nadham ini tertuang di dalamnya bait-bait syair yang berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mungkin di dalam permasalahan akidah yang dituangkan di dalam nazam beliau ini memiliki latar belakang sejarah. Di antaranya permasalahan yang paling pelik adalah ketika di masa itu Al-Imam Abdullah atau di masa era-era beliau atau sekitar itu ada namanya terjadi fitnah khalqul Quran. Fitnah atau eh, kejadian yang menimpa kaum muslimin tatkala itu yaitu fitnah tentang ideologi bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ideologi bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Hingga akhirnya banyak di kalangan para ulama, ya seperti Al-Imam Ahmad yang paling terkenal ketika itu, yang sampai beliau berjuang, memperjuangkan berjihad di jalan Allah dalam menegakkan kalimat yang hak dalam masalah keyakinan tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, sampai akhirnya Al-Imam Ahmad dicambuk, kemudian bahkan dipenjara dan seterusnya. Ya, walaupun tidak semua ulama tahan seperti Imam Ahmad. Ada ulama-ulama yang akhirnya mereka harus berkata dengan perkataan yang apa namanya menjurus kepada kekufuran. Hanya saja itu sebagai bentuk tauriyah atau bentuk apa namanya menyelamatkan diri dan itu terpaksa. Ya, tidak mengapa. Cuma Al Imam Ahmad beliau tetap di atas pendiriannya bahwasanya adalah Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah dan bukan makhluk. Kenapa Imam Ahmad sampai demikian? Ya. Karena Al Imam Ahmad merupakan eh, di antara barisan ulama yang kala itu sangat-sangat diikuti, sangat menjadi panutan. Yang andaikan beliau ketika itu terpaksa harus mengatakan Al-Quran makhluk, maka niscaya akan banyak umatnya atau akan banyak kaum muslimin yang mengikuti apa yang beliau ucapkan. Namun beliau teguh di atas pendiriannya, di atas keyakinannya tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ya, dan dia bukan makhluk. Maka akhirnya Imam Ahmad pun menerima siksaan dari para khalifah ketika itu. Ya, berturut-turut khalifah pertama, kedua, ketiga, hingga akhirnya Allah datangkan khalifah keempat yang berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Imam Ahmad pun dibebaskan. Ini sangat berat perjuangan beliau dalam masalah membela tentang akidah terhadap Al-Quran kala itu. Nah, ini adalah salah satu fitnah yang terjadi di masa itu, yang hingga akhirnya ada di antara beberapa ulama yang terus mereka berjuang juga melalui tulisan-tulisan mereka, dan salah satunya adalah Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani ini. Beliau menuliskan Mandhumah Ha'iyah yang di antara masalah yang beliau sebutkan adalah keyakinan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bahkan nanti beliau akan sebutkan di bait beliau ini sebagai masalah pertama yang beliau bahas. Sebagai masalah pertama yang beliau bahas. Banyak pujian dari kalangan ulama, apakah di masa beliau ataukah setelah beliau, terhadap beliau, yaitu Imam Abdullah bin Abi Dawud, tentang tulisan-tulisan beliau, tentang kiprah beliau dalam berdakwah, ya. Karena bagaimanapun beliau seorang imam yang besar, ya. Putranya Imam Abu Dawud juga seorang imam, ya. Ya, imam di daerah Irak sana, ya. Dan beliau telah mengajarkan banyak ilmu di penjuru negeri, ya. Bahkan penguasa ketika itu, ya, nasabalahu sultan al-mimbar. Artinya penguasa tatkala itu memberikan kedudukan, memberikan tempat bagi putranya Al-Imam Abu Dawud ini. Memberikan tempat, dimuliakan, ya, untuk beliau bisa berbicara, untuk beliau bisa berdakwah, untuk beliau bisa berfatwa dan seterusnya, ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian atau dipuji oleh ulama yang lain, dan beginilah teman-teman semua, ya. Yang namanya ulama itu diantara mereka saling memuji kawannya. Artinya kelebihan yang dimiliki kawannya mereka sebutkan, dan seperti itu mereka saling balas untuk memuji. Ya. Walaupun sebetulnya mereka bukan haus pujian, mereka tidak suka dengan pujian, tetapi mereka begitulah kebiasaan mereka memuji antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan bahwasanya walam yablughu fil alati wal itqan ma balagha huwa. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya beliau ini di masa itu tidak ada di kalangan barisan ulama yang mereka menguasai ilmu alat dan masalah itqan kecuali Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi wa kana fahman aliman sahafidha, adalah seorang yang alim, yang hafid dan juga paham terhadap permasalahan agama ini.
Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan kana min buhuril ilmi bihaitsu anna ba'dahum faddalahu ala abihi. Bahkan beliau adalah termasuk lautan ilmu. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan putranya ini yaitu Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud lebih unggul dari ayahnya sendiri. Sebagian demikian. Tapi bagaimanapun ini adalah sudut pandang masing-masing ulama. Ya, tentu yang lebih unggul adalah Al-Imam Abu Dawud. Ya. Apalagi Al-Imam Abu Dawud memiliki sunan, ya, sunan Abi Dawud yang sangat dikenal di barisan kutub sittah, ya. Nah, kemudian teman-teman semua kita mencoba untuk mengambil faedah, ya. Kita bukan ngaji sampai dalam-dalam enggak ya, tapi hanya mengambil faedah-faedah ringkas yang bisa kita ambil dari nazam beliau yang insya Allah berkah ini. Al-Imam mengatakan, ya, ini kita nggak membacakan dengan irama ya, kita hanya membaca untuk menerjemah kata per kata insya Allah, kemudian dilanjutkan dengan makna setiap baitnya. Kalau untuk iramanya, teman-teman bisa langsung menyimak apa yang sudah disampaikan di grup ya, yaitu bagaimana kita praktek untuk membaca nazam dengan irama. Dan salah satu iramanya adalah seperti yang pernah disampaikan di grup, adapun dengan irama-irama yang lain itu bebas ya. Dikatakan oleh beliau, di bait pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Al-Imam mengatakan tamassak, ya. Tamassak ini adalah bahasa kita apa ya? Berpegang teguh ya. Jadi mengambil sesuatu dengan kuat, dipegang kuat. Bukan sekedar dipegang aja ya, tetapi dipegang kuat bihablillah, ya. Pegang teguhlah hablillah, tali Allah. Ya, bihablillah. Ya. Nah, hablillah ini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya. Adalah Al-Qur'an. Fastamsik billadzi uhiya ilaik, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu dan berpegang teguhlah engkau terhadap wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Ya, ini maknanya kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dituntut untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ya. Ketika banyak orang menjadikan pedoman hidupnya, ya. Kemudian mindset dalam berpikir untuk perjalanan hidupnya dari perkataan-perkataan orang kafir, maka berbeda dengan kaum muslimin. Ya, mereka mengaku hamba Allah Azza wa Jalla dan umat Nabi SAW, maka mereka sudah punya pedoman hidup yang sangat sempurna. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya, berupa Al-Quran. Ya. Kemudian kata beliau, wattabi'il huda. Ya, ittabi'. Ya. Wattabi'il huda. Ittabi' ini adalah kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani, ya, menjadikan apa namanya sesuatu yang diambil apa namanya hukumnya, yang dijadikan apa namanya sandaran untuk kita beramal, ya, mengikuti apa? Mengikuti al-huda. Maka al-huda yang dimaksud di sini adalah as-sunnah, ya, as-sunnah yang dengannya Nabi SAW diutus kepada manusia. Jadi di satr pertama kita diperintahkan, ya, di sini berpesan, ya, An-Nazim Al-Imam berpesan, berpegang teguhlah engkau dengan Al-Quran dan ikutilah sunnah. Ya, ikutilah sunnah. Kemudian kata beliau sebagai pesan ketiga di satr kedua, beliau mengatakan wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau menjadi orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, janganlah engkau menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Ya, jadi bid'ah itu sesuatu yang diada-ada dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan tentu sesuatu ini adalah diadakan di dalam agama ini. Ya. Sehingga sesuatu ini menyerupai syariat yang Allah turunkan. Syariat yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Jadi bukan berarti kata bid'ah ini semuanya harus dianggap bid'ah yang terlarang. Ya.
Kalau memang secara bahasa yang namanya teknologi juga bid'ah, ya. Artinya sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Tetapi bukan maksudnya di situ. Tetapi maksudnya adalah metode atau cara beragama. Tariqah, ya. Cara beragama yang diada-adakan di dalam agama ini disebut apa? Bid'ah. Ya, walaupun kita harus memahami ya teman-teman semua bahwa tidak semua apa yang tidak kita lakukan itu termasuk bid'ah, ya. Bisa jadi apa yang menjadi keyakinan kita ketika kita mengamalkan suatu amalan menurut kita adalah sunnah. Tetapi bagi sebagian manusia itu tidak mereka amalkan. Atau sebaliknya, bagi sebagian manusia mereka mengamalkannya tetapi bagi kita tidak mengamalkan. Tidak serta-merta seperti itu kita katakan bid'ah. Karena bagaimanapun untuk mengklaim, untuk mengatakan bid'ahnya suatu amalan itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Dan ini adalah ranah para ulama sebetulnya. Adapun adapun kita yang ilmunya mungkin ya sangat jauh dari mereka para ulama. Kita hanya ngikut kepada apa yang mereka sampaikan. Ya. Karena bagaimanapun ya mengatakan seperti kita sampaikan tadi, mengklaim mengatakan suatu amalan itu bid'ah, apalagi sampai mengatakan fulan, fulan, fulan dan fulan sebagai pelaku amalan tersebut sebagai ahlul bid'ah, itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat dan tidak mudah. Ya, jangan sampai kita mudah membid'ahkan amalan sebagian kaum muslimin atau membid'ahkan atau mengatakan ahlul bid'ah atau mubtadi kepada sebagian kaum muslimin. Lantas ternyata perkataan itu kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana tidak mudah bagi seseorang mengatakan kepada saudaranya dengan memanggil wahai kafir, wahai orang kafir, karena khawatir perkataan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini pesan beliau yang ketiga di dalam chapter kedua, masih di bait pertama adalah jangan melakukan kebid'ahan, ya. Tetapi jangan terus kita berpikir sempit kalau bid'ah itu udah apa yang enggak kita lakukan terus bid'ah enggak. Karena ada bagaimanapun seperti kita sampaikan tadi harus hati-hati, ya, harus hati-hati. La'allaka tuflihu, ya, la'allaka tuflihu. Kata beliau, mudah-mudahan kamu beruntung, ya, mudah-mudahan kamu sukses, selamat dan seterusnya, ya. Maka makna bait yang pertama ini teman-teman semua sampaikan bahwasanya siapa saja yang mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian menjauhi kebid'ahan, ya, siapa yang menjalankan tiga wasiat ini, ya, insya Allah dia akan mendapatkan atau akan menuju kepada sebab-sebab untuk kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian berkata An-Nadhim di bait kedua, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadin, ya, din ini dari kata dana yadinu, maknanya beragama, ya. Wawunya bukan bagian dari kata din ya teman-teman ya. Jadi wawunya wawu sendiri, wawu atof atau wawu istinafiyah, ya. Din bi kitabillah, ya. Beragamalah engkau dengan apa? Dengan mengikuti Al-Qur'an, ya, dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman beragama, ya. Dan masih juga nyambung sama bait satu tadi, ya. Jadi katakan kitabullah, ya. Al-Qur'an dikatakan kitabullah karena dia memang maktub, ya, maktub. Kitabullah. Dan kitab itu maknanya maktub, sesuatu yang tertulis. Karena bagaimanapun kitab-kitab Allah itu yang diturunkan dari langit, ya, kepada para nabi dan rasulnya, seluruhnya maktub, tertulis. Apakah tertulis sejak pertama kali turun dari langit seperti Taurat? Apakah tertulis nanti ketika sudah turun ke muka bumi dan ditulis oleh umat yang di situ kitab itu turun kepada mereka seperti Al-Qur'an, ya. Maka kitab maknanya maktub, sebagaimana Al-Qur'an maknanya makruh, sesuatu yang dibaca. Kita diperintahkan untuk beragama dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Was-sunanil lati, dan juga beragamalah dengan mengikuti sunnah. As-sunan jamak dari sunnah, ya. Sunnah yaitu sesuatu yang datang dari Nabi SAW, ya, baik berupa perkataan, ya, atau perbuatan, atau persetujuan dari Nabi SAW. Itulah sunnah, ya, was sunnah, ya.
Sebentar ini kok error. Dan beragamalah dengan menjadikan as-sunnah juga sebagai pedoman agama, apa? Pijakan beragama. Allati atat an Rasulillah, yang mana sunnah itu datang dari Nabi SAW. Yang tadi perkataan beliau, sabda beliau, perbuatan beliau, persetujuan dari beliau, ya. Maka niscaya kamu akan tanju wa tarbahu, niscaya kamu akan apa? Selamat dan sukses atau beruntung, ya. Tanju wa tarbahu. Ini balasan-balasan yang sama, makna dengan tuflihu, tanju wa tarbahu, ya. Nah, ini baik satu sama dua maknanya sama, kurang lebih ya, maknanya sama. Karena bagaimanapun eh, masdar at-talaqqi, artinya sumber untuk pengambilan hukum di dalam agama kita adalah Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian diikuti dengan al-ijma', baru kemudian al-qiyas, ya. Bagaimana Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kemudian Allah juga mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kemudian setelah beliau menyampaikan muqaddimah di bait 1 bait kedua, beliau mulai fokus membahas permasalahan-permasalahan akidah satu persatu. Dimulai dari bait ketiga sampai nanti bait terakhir insyaallah. Berkata al-Imam, "Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina." Wa qul, katakanlah, ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Kalamu malikina, firman Tuhan kita atau firman Raja kita. Yaitu, kalamu malikina itu maksud adalah Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ghairu makhluk. Maknanya bukan makhluk. Ini teman-teman semuanya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Dia diturunkan dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, ya. Dan bukan makhluk, tetapi adalah firman Allah yang mulia. Andaikan Al-Quran diyakini makhluk, maka sangat mudah bagi manusia untuk menjadikan Al-Quran tersebut dengan atau berperilaku terhadap Al-Quran dengan tanpa adab, ya. Mereka meletakkan di sembarang tempat, sebagaimana ketika orang meletakkan buku majalah juga di sembarang tempat. Misalkan meletakkan komik atau meletakkan apa di sembarang tempat. Itu tidak berdosa. Tetapi kalau Al-Quran diyakini makhluk, nanti efeknya, efek buruknya seperti itu. Meletakkan di sembarang tempat, bahkan alhamdulillah kalau sampai dibawa masuk ke dalam kamar mandi, ya, atau mungkin dihinakan dengan cara-cara yang lain, ya. Ya. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah kalamullah yang mulia. Bahkan cara membawanya pun harus dengan hati-hati. Tidak dengan petentang-petenteng, ya, bahwasanya membawa Al-Quran harus dengan adab, ya, dengan adab. Maka kita dikatakan atau kita diperintah untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, inilah masalah pertama yang beliau singgung di dalam nadom ini, di dalam nadom beliau. Permasalahan pertama yang beliau bahas adalah permasalahan tentang Al-Quran, keyakinan tentang Al-Quran. Dan permasalahan ini teman-teman semua merupakan permasalahan yang telah terjadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ya, latar belakang sejarah nadom ini. Ya, permasalahan yang telah terjadi padanya pertentangan, perdebatan, perselisihan, ya, di kalangan manusia ketika itu. Ketika kita dikatakan wakul, diperintahkan untuk mengatakan kul ghairu makhlukin kalam malikina, katakanlah bahwasanya firman Tuhan kita yaitu firman Allah Al-Qur'an ghairu makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Bidzalika, dengan keyakinan inilah danal atqiya. Bidzalika, maksudnya dengan keyakinan tersebut Al-Qur'an itu ghairu makhluk, danal atqiya, ya. Orang-orang yang bertakwa berkeyakinan, ya. Dana ini tadi fi'il madi dari din, ya. Di bait kedua kan ada kata din, ya teman-teman, ya. Din maksudnya beragama, berarti apa? Dana berarti, ya,
Beragama juga artinya bahasa kita meyakini ya. Orang-orang yang bertakwa meyakini bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Kalamullah dan bukan makhluk. Wa afsahu kata beliau di ujung bait wa afsahu ya. Yang maknanya adalah apa? Mereka bersuara dengan lantang, mereka bersuara dengan jelas, tanpa basa-basi, tanpa mujamalah, tanpa babibu, ya bahwasanya mereka punya keyakinan dan berani mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus yakin bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa mengatakan Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Munazzalun yang diturunkan dari Allah kepada Nabi kita SAW. Ghairu makhluk dan dia bukan makhluk. Ya, ini keyakinan yang harus dipegang oleh setiap kaum muslimin yang mengaku dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran ya kalamullah dan nggak berhenti di sini teman-teman semuanya. Nggak berhenti mengatakan Al-Quran kalamullah enggak. Dilanjut dulu. Al-Quran kalamullah ya munazzalun diturunkan oleh Allah ya dari dia untuk nabinya SAW. Kemudian ghairu makhluk dan bukan makhluk ya. Ini ya. Ini tiga 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 bagian merupakan kesatuan untuk definisi atau keyakinan tentang Al-Qur'an. Kalamullah munazzal ghairu makhluk. Allah katakan Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Allah juga katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berani mengatakan, harus tegas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah munazzal dan bukan makhluk. Ini perlu kita sebutkan demikian ya teman-teman, perlu kita jabarkan dengan detail tadi ya, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, kemudian munazzal dan ghairu makhluk karena nanti ada kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah ini ya. Misal kita sebutkan di bait berikutnya ya, disebutkan oleh ilmu di bait berikutnya. Ya, supaya kita tidak terjatuh dalam keyakinan yang keliru. Ya. Jadi harus lengkap ya. Jadi apa? Al-Quran, kalamullah, ya kalau mau ditulis ya boleh ya. Al-Qur'anu kalamullah munazzal ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah munazzal yang diturunkan, ya tentu diturunkan dari Allah Azza wa Jalla ya melalui perantara malaikat Jibril untuk Nabi kita SAW. Kemudian ditambahkan keyakinan ghairu makhluk dan Al-Quran bukan makhluk. Berkata Al-Imam, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila. Nah ini, ya. Wala taku fil Qur'an bil waqfi qaila. Bait ke 4 ya, bait keempat. Ini. Jangan engkau menjadi orang atau jangan engkau menjadi orang yang mengatakan tentang Al-Qur'an bil waqfi. Ya. Jadi maknanya wala taku qailan. Ya. Jadi lataku ini kan asalnya latakun ya. Latakun. Mohon maaf ini ada suara sedikit. Nah, walataku ya. Latak ini asalnya dari latakun ya. Ini bentuk ringan atau bentuk ringan dari kata latakun. Ya, asalnya kana yakunu. Cuma di sini dipendekkan. Sebagaimana dalam dalam Al-Qur'an firman Allah Azza wa Jalla Allah mengatakan walam aku baghiyya tentang Maryam ya. Itu Imran. Maka walam aku asalnya walam akun ya. Maka di sini lataku berarti latakun. Walataku fil Qur'an bil waqfi qaila. Maknanya gini, wala takun qailan. Nah, gitu loh. Ya. Wala takun qailan. Jadi khobar kananya, ini kan latakun itu kan kana yakunu ya teman-teman ya. Ada isim kananya, ada khobar kananya. Isimnya adalah domir anta mustatir dan khobar kananya adalah qailan. Wala takun qailan bil waqfi fil Qur'an. Ya. Jangan kamu menjadi orang yang berkata tentang
Al-Quran dengan wakaf. Maksudnya apa? Jadi ada kelompok yang meyakini Al-Quran kalamullah. Ya. Cuma setelah itu mereka diam. Ya. Mereka diam. Maksudnya apa? Nggak mengatakan makhluk, nggak mengatakan ghairu makhluk. Nah ini. Makanya tadi kenapa Kak? Di dalam definisi Al-Quran atau keyakinan Al-Quran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah munazal ghairu makhluk. Lengkap. Nah, tetapi ada kelompok wakifah, namanya kelompok wakifah. Maka beliau mengatakan apa di bait keempat? Bil wakfi. Maksudnya jangan kau menjadi orang yang mengatakan tentang wakaf. Maksudnya berhenti, nggak ngomong apa-apa. Nggak punya pendapat apapun tentang Al-Quran. Ya. Ini namanya disebut kelompok wakifah ya, kelompok wakifah. Ini di antara sekte sekte Jahmiyah. Nanti kita sebutkan insya Allah ya di chapter berikutnya. Ya. Ini keyakinan yang keliru juga. Maksudnya meyakini Al-Quran kalamullah, cuma nggak lagi mengatakan makhluk atau ghairi makhluk. Itu aja berhenti mereka di situ. Ini wakaf, wakifah. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah. Tetapi mereka nggak berani mengatakan makhluk, dan mereka nggak mau juga mengatakan ghairi makhluk. Ya itu. Mereka nggak mengatakan makhluk, nggak mengatakan ghairu makhluk. Jadi nggak punya pendapat. Alias mereka diam, naskut, wakaf. Ya. Nah kata beliau, kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Sebagaimana telah dikatakan dalam masalah ini tentang Al-Quran itu mereka nggak punya pendapat makhluk atau ghairu makhluk. Sebagaimana pernah dikatakan oleh para pengikutnya, atba itu pengikut ya teman-teman ya. Atba itu pengikut. Maka dikatakan atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Kama qala, sebagaimana pernah dikatakan atba'un li Jahmin. Pengikutnya Jaham bin Sofwan. Jadi Jaham bin Sofwan ini uh, Jaham bin Sofwan Abu Mihras As-Samarqandi, orang yang dol, sangat-sangat sesat, ya. Dol, al-mubtadi', ya, ahli bid'ah, Rasul Jahmiyah, kembongnya sekte Jahmiyah, yang penamaan Jahmiyah juga penyadaran kepada namanya Jaham bin Sofwan, yang telah binasa, Allah binasakan di masa juniornya para tabi'in. Ya. Namun ternyata kehidupan dia ini, kemudian kehidupan Jaham bin Sofwan ini telah dia perjuangkan untuk apa? Untuk menanamkan keburukan yang sangat besar. Zara'a syarran 'azima fil ummah, telah menanamkan, telah apa namanya bertani ya, bertani. Intinya telah menanamkan keburukan yang sangat besar di tengah-tengah umat, ya. Maka dia sangat pantas untuk disebut apa? Kembongnya atau pentolannya sekte yang sesat ya, imamnya kelompok Al-Jahmiyah. Karena bagaimanapun di antara keburukan yang pernah dia lakukan adalah beliau termasuk orang yang paling getol, paling semangat untuk menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla disifati, misalkan Allah punya sifat kalam. Dan ini kan akhirnya kan nanti gini, efeknya ketika Allah disifati punya sifat kalam, Allah bisa bicara. Nah, sekte Jahmiyah, ya, Jahm bin Sofwan ini orang yang menolak tentang sifat Allah. Ya, paling getol, paling semangat menolak sifat Allah. Allah nggak bisa bicara katanya. Makanya berani mengatakan dalam masalah Al-Quran mereka ada banyak pendapat di sekte Jahmiyah ini. Padahal Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Ya, bicaranya Allah, perkataannya Allah. Nah, ternyata Jahm bin Sofwan dan kroco-kroconya ini, para pengikutnya, mereka tidak percaya kalau Allah itu bisa bicara. Ya. Jadi mereka meyakini kalau bicaranya Tuhan itu ya tanpa suara atau mungkin dengan imajinasi mereka lah. Itu mereka menolak bahkan ya. Mereka menolak tentang sifat Allah. Termasuk salah satunya sifat berbicara. Dia mati terbunuh di tahun 128 Hijriah. Ya, na'udzubillahi minasyiqa wal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan dan musibah yang seperti ini. Ya. Nah ini kelompok wakifah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tentang kelompok ini, hum syarrul asnaf wa akhbatuha. Seburuk-buruk kelompok ya adalah ini wakifah. Ya. Mereka nggak mengatakan makhluk, nggak juga mengatakan ghairu makhluk. Berarti ujungnya apa? Ujungnya mengatakan makhluk. Mereka nggak punya pendapat. Sebagaimana gini, ada kelompok antara kelompok yang sesat adalah kelompok Mu'tazilah. Teman-teman semua, kalau kita bicara kelompok, ya sempalan-sempalan dalam Islam bukan bicara organisasi masyarakat ya, bukan.
Kita nggak bicara organisasi ini, ormas itu, bukan. Kita bukan bicara itu. Kita bicara sekte-sekte di dalam agama ini yang mereka sudah tersesat. Ya, di antara adalah Jahmiyah, kemudian Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian Syiah, ya Rafidhah dan yang lainnya. Nah, itu apa namanya? Mana mau bilang apa tadi lupa. Sekte Jahmiyah ini ya. Nah, di antara kelompok yang sesat yang ada adalah namanya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini buat ini sebenarnya kita udah sampaikan ya teman-teman di kajian Al-Dom sebelumnya tentang keyakinan terhadap pelaku dosa besar ya. Nah, sekte Mu'tazilah itu terhadap pelaku dosa besar punya keyakinan baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu di antara dua dua kedudukan, gak kafir, gak mukmin. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini nanti ujung-ujungnya sama seperti Khawarij. Khawarij punya keyakinan pelaku dosa besar itu di neraka, kafir dan di neraka selama-lamanya. Ya. Nah, Mu'tazilah keyakinannya tidak seperti Khawarij dalam masalah status pelaku dosa besar, tidak kafir, tidak mukmin. Cuma ujungnya sama dengan keyakinan Khawarij, yaitu apa? Kekal di neraka. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ahmad, orang yang wakifah nggak punya pendapat tentang Al-Quran. Ini Imam Ahmad termasuk imam yang sangat membela masalah apa namanya keyakinan Al-Quran dan kalamullah ghairu makhluk. Ya. Mereka adalah seburuk-buruk kelompok, wa akhbathuha, dan sehina-hinanya. Ya, syarrul asnaf, wa akhbathuha. Karena kalau nggak punya pendapat mengatakan Quran makhluk atau ghairu makhluk, ya ujungnya apa? Al-Quran makhluk. Ya, sebagaimana tadi dalam masalah pemahaman tentang pelaku dosa besar. Ya, inilah kelompok wakifah. Ya, kelompok wakifah. Salah satu kelompok yang ada dalam sekte Mu'tazilah. Ya. Kemudian kata beliau di bait kelima, wala taqulil Qur'ana khalqan qara' wala taqulil Qur'anu khalqan qara'tahu. Jangan engkau juga mengatakan, nah ini kelompok yang lain. Ini keyakinan yang lain masih dalam sekte yang sama, sekte Jahmiyah. Ini keyakinan ketiga ya. Jadi keyakinan pertama teman-teman semua di dalam sekte Jahmiyah. Nah, kita kasih tanda ya, kita kasih tanda. Ini ya, yang pertama. Kita tuliskan aja, nggak sulit. Keyakinan pertama, keyakinan sesat yang tentang Al-Quran. Keyakinan sesat tentang Al-Quran. Al-Quran makhluk. Kecilkan dulu ukurannya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan. Keyakinan pertama tentang sesatnya keyakinan tersebut terhadap Al-Quran adalah Al-Quran makhluk. Nah, yang kedua, ya, Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini juga sesat juga. Al-Quran kalamullah dan kami diam. Mana kami diam ini tadi wakifah tadi nggak punya pendapat makhluk, nggak mengatakan makhluk, nggak mengatakan ghairu makhluk. Ini biar mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penjelasan ini. Nah, yang ketiga, keyakinan yang mengatakan lafaz kita eh, kepada Al-Quran, maksudnya lafaz kita, lafaz Nabi Al-Quran. Jadi bacaan kita lah ya, bacaan kita
atau lafaz yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita lafazkan, yang kita baca, kita lafazkan ya, makhluk. Ini yang keyakinan ketiga, eh dia namanya tergantung niatnya, tergantung niatnya. Ya, kurang besar, gede. Ini aja yang kita besarkan. Ini teman-teman ya. Ini keyakinan-keyakinan yang ada di kelompok Jahmiyah. Ya. Yang keyakinan pertama keliru, yang keyakinan kedua lebih buruk lagi. Ya. Keliru juga, diam, nggak mengatakan Quran makhluk, nggak mengatakan bukan makhluk. Nah, yang ketiga ini, Al-Quran yang kita lafadzkan itu adalah makhluk. Nah, kata beliau di bait keberapa tadi? Kata beliau di bait kelima, wala taqulil Qur'anu khalqan qara'tahu. Jangan engkau mengatakan, nah ini, jangan juga engkau mengatakan. Jadi ini kan keyakinan keliru. Maksudnya, Al-Imam melarang kita. Sebagaimana di bait keempat, tentang wakifah, kami diam. Mengatakan Al-Quran kalamullah, cuma nggak dilanjut lagi. Langsung diam aja. Ya, nggak mengatakan makhluk, dan juga agar makhluk. Nah, yang kelompok kelima juga kita dilarang mengatakan, berarti kita, maksudnya keyakinan ini nggak boleh juga. Yaitu apa keyakinan, atau mengatakan Al-Quran khalqan qara'tahu. Al-Quran yang kamu baca itu adalah makhluk. Maksudnya yang kamu baca, yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan, itu adalah makhluk. Itu juga keliru. Walaupun dalam masalah yang ini, yang ketiga ini, dirinci. Ya, dirinci. Nah, makanya beliau mengatakan apa? Makanya beliau mengatakan, oke, yang ketiga ya, ini. Wala takul Al-Quran wa khalqan qara'tahu. Al-Quran yang kita baca, yang kita lafadzkan, yang kita ngaji ya, misalnya kita ngaji Al-Quran, kita baca, dikatakan makhluk, itu juga jangan, ya. Fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Karena apa alasannya? Firman Allah yang dilafadzkan, yang kita baca, itu yudahu. Maksudnya harus dijelaskan maksudnya apa. Ya, dijelaskan dulu. Ketika mengatakan sesuatu dari Al-Quran atau Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk, kita harus jelaskan dulu maksudnya apa. Karena bagaimanapun ucapan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran atau bacaanku terhadap Al-Quran makhluk itu qad yuradu biha haqqun wa qad yuradu biha batil, ya. Terkadang bisa jadi maknanya benar, artinya bisa jadi dengan ungkapan tadi itu menunjukkan kebenaran, bisa jadi dengan ungkapan tadi menunjukkan kebatilan, ya. Ini mungkin agak berpikir sedikit ya teman-teman, agak jelimet memang. Walau setelah insya Allah sederhana ya, kesimpulan itu sederhana ya. Artinya kata beliau di satrar kedua, di bagian kedua bait kelima, kalamullah bil lafzi yudahu, maksudnya firman Allah yang kita baca, yang kita lafadzkan itu perlu dijelaskan. Makanya ungkapan lafzi bil Quran makhluk, ya, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu keyakinan ketiga, itu bisa maknanya benar, bisa maknanya keliru. Nah, kalau benar maka nggak apa-apa, tetapi kalau keliru maka dilarang. Maka apa? Terlarang. Bahkan dikatakan oleh sebagian imam, ya, atau para imam, mereka mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, fahuwa jahmi, ya, itu adalah paham Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk, dan siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran bukan makhluk, fahuwa mubtadi, itu adalah ahli bid'ah, pelaku kebid'ahan. Makanya bagaimanapun, ya, lafadz tadi memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi dilarang, bisa jadi dibolehkan. Ya.
Nah, bagaimana maksudnya? Maka ungkapan tadi sebetulnya masih global. Lafzi bil Quran makhluk, bacaanku terhadap Al-Quran dan makhluk itu global. Artinya apa? Ketika masih umum, global, butuh tafsil, butuh dirinci, ya, butuh dirinci, ya. Dimana kalau maksudnya lafzi bil Quran makhluk itu adalah kalamullah, ya, maka itu adalah kebatilan, ya. Ketika dikatakan lafzi bil Quran makhluk itu adalah kalamullah, ya, maksudnya lafzi bil Quran adalah kalamullah itu sendiri. Berarti maknanya apa? Kalamullah adalah makhluk, tentu batil. Karena bagaimanapun perkataan Allah bukan makhluk, ya. Tetapi kalau ingkana qasduka bidzati talaffuz, kalau maksud yang kau mengatakan lafzi bil Quran makhluk adalah eh, perbuatan kamu melafadzkan Al-Quran, perbuatan kamu melafadzkan, membaca yang kamu dengan lafaz dengan perbuatan tersebut keluar suara dari lisanmu, ya. Engkau melafadzkan dengan lisanmu, dengan lidahmu, ya. Dan kamu tahu bahwasanya lidahmu adalah makhluk, ya. Lidah makhluk, lidah kita makhluk. Dan suara kita, sautu al-mutalafid, suara kita ketika membaca juga suara kita itu makhluk. Fahadha sahih. Maka kalau seperti ini benar, ya. Makanya Al-Imam mengatakan atau Imam Ahlus Sunnah mengatakan, mereka mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang keluar saat kita membaca Al-Qur'an adalah suara kita sendiri. Suara kita yang membaca dan itu makhluk, betul. Wal kalamu. Namun yang dibaca, ya, ucapan yang kita baca tadi, kalamul bari adalah ucapannya Allah Azza wa Jalla. Ya, ucapan Allah Azza wa Jalla. Firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Makanya bagaimanapun mushaf, teman-teman semua, mushaf yang kita baca setiap hari, ya. Yang mudah-mudahan kita istiqomah di dalam membacanya setiap hari, ya. Ini berisi firman Allah yang mulia. Kita katakan tintanya, tinta untuk menulis Al-Qur'an, kertasnya itu makhluk, betul. Tidak salah. Tidak salah. Sebagaimana suara kita, lidah kita saat mengaji itu makhluk. Memang betul. Tetapi yang kita ucapkan dan juga Al-Quran yang tertulis, ya, apa yang tertulis itu adalah kalamullah, ya, firman Allah Azza wa Jalla. Kalau kita katakan tintanya yang di mushaf itu betul makhluk, betul. Tintanya itu makhluk, kemudian kertasnya yang digunakan untuk menuangkan tinta itu adalah makhluk, ya, betul. Tidak salah, sahih, itu betul. Tetapi tentang apa yang ditulis dari mushaf atau apa yang kita baca dari Al-Quran, yang kita lafadzkan, itu adalah kalamullah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla. Yang sangat mulia, yang tentu seorang muslim harus memperhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. Maka yang menaruh mushaf nggak boleh sembarangan. Beda, maka sangat beda meletakkan mushaf dengan meletakkan majalah biasa, meletakkan buku biasa. Buku kita letakkan di lantai nggak masalah. Al-Quran kita letakkan di lantai, kita berdosa. Ya, karena memang isinya firman Allah. Itu maksud kita, ya. Maksud kita ingin menjelaskan lafz dari Al-Quran makhluk, itu bisa jadi maknanya benar, bisa jadi maknanya keliru, ya. Seperti itu, ya. Maka dikatakan fa inna kalamullah bil lafzi yudahu. Nah, sampai sini teman-teman semua, di bait kelima selesai pembahasan masalah pertama, yaitu masalah apa? Keyakinan terhadap Al-Quran. Kemudian setelah itu baru beliau di bait ke-6 dan seterusnya mulai masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lain, yaitu tentang apa? Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Al-Imam di bait ke-6, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan. Katakanlah, ya, yatajalla, ya. Yatajalla ini teman-teman semua, ya. Yatajalla. Kita pakai warna yang lain, ya. Ini permasalahan yang sudah lewat, warna biru, warna hijau ya sekarang, ya. Wa qul yatajallallah. Katakanlah Allah, ya, besok di hari kiamat akan menampakkan dirinya. Jadi yatajalla itu menampakkan dirinya, menampakkan zatnya lil khalqi, bagi manusia, jahratan, ya.
dengan jelas sejelas-jelasnya, ya, tanpa penghalang atau tanpa sesuatu yang samar. Ya. Ya, tentu di sini tidak ke semua manusia. Kalau orang kafir akan terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Orang kafir terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Kamal badru, sebagaimana purnama, la yakhfa, tidak samar. Ya. Kamal badru la yakhfa. Ya. Badr, ya. Purnama di malam purnama. Ya. Bulan purnama di malam purnama. Itu ketika tidak mendung langit ya, itu la yakhfa. Gak samar, gak tersembunyi. Ya. Dan manusia melihatnya tidak berdesak-desakan, tidak umpel-umpelan. Semuanya bisa melihat dengan mata masing-masing, dengan mata telanjang. Ya. Wa rabbuka awdahu. Ya. Dan Tuhanmu awdah, lebih terang lagi, lebih jelas lagi, lebih indah lagi, lebih mudah lagi untuk dilihat daripada melihat bulan purnama. Ya, walaupun kita nggak boleh menyamakan Allah dengan bulan purnama. Ya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Tapi cara melihatnya, cara melihat Allah nanti di surga, itu seperti kita melihat bulan purnama, gak umpel-umpelan, gak desak-desakan, dan betul-betul melihat langsung dari mata kepala tanpa penghalang apapun. Jelas sejelas-jelasnya, dan orang-orang beriman akan melihat Allah dengan wujud aslinya. Ya. Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Zat yang telah menjadikan kita bisa menginjakkan kaki di muka bumi ini berkeliling ke sana kemari. Tuhan yang tempat meminta. Tuhan yang menciptakan segala-galanya di alam semesta ini. Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan aturan dalam kehidupan kita, yang nantinya juga akan mematikan kita seluruhnya dan membangkitkan kita untuk semuanya menghadap kepadanya. Ya. Jadi orang-orang beriman ya akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla di surga nanti. Ya. Dan kenapa Al-Imam menyebutkan masalah ini teman-teman semua? Ya. Karena ternyata ada sekte yang menyimpang di dalam masalah ini. Sekte-sekte atau kelompok-kelompok sesat di dalam agama ini yang mereka menyimpang, keliru di dalam masalah bisa melihat Allah. Ya. Sebagaimana nanti Al-Imam menyebutkan di bait ke-8, ya. Di bait ke-8 ada sekte yang mereka tidak percaya kalau orang beriman itu bisa melihat Tuhan di surga. Ya. Jadi kita apa namanya manusia banyak orang mereka banyak memiliki keyakinan yang beragam. Ya. Cuma kita kan dikasih pilihan sama Allah. Kita mau jadi orang yang mengikuti kebenaran atau mengikuti kesesatan gitu aja, ya kan? Bagaimana la ikraha fid din. Silahkan enggak ada paksaan dalam agama. Kita mau meyakini kebenaran atau meyakini kekeliruan, ya. Tinggal kita di barisan mana. Nah, masalah melihat Allah di surga itu juga ada kelompok-kelompok yang sesat di antara mereka, di antara manusia. Dikatakan bahwasannya dalam masalah ru'yatullah, masalah ru'yah, ya, itu juga terjadi perselisihan, terjadi pertentangan, dan manusia terbagi kepada 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama, ya ini teman-teman kalau mau mencatat ya boleh, atau bisa disimak nanti ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang mereka meyakini bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa kok mereka sampai nggak percaya seperti ini? Karena kelompok ini memiliki syubhat, Allah tidak sama dengan makhluk menurut akal mereka. Bukan menurut ayat atau bukan menurut dalil, bukan menurut agama. Memang betul Allah tidak sama dengan makhluk. Cuma cara paham mereka terhadap masalah ini, Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Syubhat yang mereka miliki ini, itu versi akal mereka. Gimana akal-akalannya mereka? Kalau makhluk bisa dilihat, berarti Allah nggak boleh bisa dilihat. Itu letak kesalahannya. Anak ulang. Jadi syubhat mereka adalah sebetulnya apa namanya landasan mereka ini benar. Allah tidak sama dengan makhluk, betul. Itu landasan yang sangat benar. Cuma akal-akalan mereka
Kalau Allah nggak sama dengan makhluk, ya, maka dalam hal apapun nggak boleh sama. Seperti misalkan makhluk bisa dilihat, Allah nggak boleh dilihat, gitu. Sehingga mereka punya kesimpulan bahwasanya tidak mungkin makhluk, hatta orang-orang beriman bisa melihat Allah walaupun di akhirat. Ya, walhasil kesimpulannya apa? Kelompok ini meyakini Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini di antara adalah kelompok Jahmiyah, ya, sekte Jahmiyah, dan makanya nanti An-Nadhim mengatakan di bait ke-8 waqad yunkirul jahmiyyu hadza. Ya, sekte ini ya meyakini Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan juga kalau Mu'tazilah juga demikian, mereka punya keyakinan Allah tidak bisa dilihat walaupun di akhirat. Dan siapa saja menempuh jalan mereka seperti Aristoteles lah dan seterusnya. Ya, intinya Tuhan nggak bisa dilihat. Padahal Allah Maha Mampu, teman-teman semua. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah mampu kuasa atas segala sesuatu. Baik untuk dirinya sendiri, zatnya sendiri, maupun untuk makhluknya. Ya. Menampakkan dirinya sangat mampu kepada makhluknya, sangat-sangat mampu. Apalagi sekedar apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah juga punya sunnah. Maksudnya sunnatullah berjalan di alam semesta. Contoh kecilnya, contoh kecil. Contoh kecil adalah manusia tidaklah tercipta kecuali dengan adanya hubungan badan antara seorang laki dan perempuan. Hingga akhirnya nanti jadilah seorang manusia. Berawal dari sperma, masuk ke dalam sel telur, kemudian tumbuh menjadi daging dan seterusnya sampai menjadi janin dan sampai akhirnya jadi manusia sempurna. Lahir dan jadi manusia sempurna. Sunnatullah yang berjalan demikian. Ya, artinya nggak boleh berubah. Tetapi bagi Allah, ya, Dia maha segalanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka bagaimanapun terserah Allah mau melakukan apa yang Dia kehendaki ketika Allah ingin menciptakan manusia. Contohnya terciptanya manusia dengan tanpa ayah. Logikanya, kalau main logikanya, namun ternyata semuanya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam lahir dengan tanpa ayah. Lahir dengan tanpa ayah. Yang akhirnya dalam masalah ini pun manusia terbagi kepada beberapa kelompok. Meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak hasil zina. Ada juga meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah putranya Allah, anaknya Allah. Ya. Islam mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang Dia ciptakan sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dan menciptakan manusia pada umumnya. Yang Allah jadikan dia lahir atau ada dengan tanpa kehadiran seorang bapak. Kalau dipikir logika, apalagi secara medis zaman sekarang, sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana seorang perempuan ya bisa hamil tetapi tidak ada hubungan badan dengan siapapun. Ya. Tapi Allah Maha Mampu. Sebagaimana Allah juga mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dengan tangannya langsung. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau misalkan harus ada ayah dan ibu. Yang umumnya manusia tidak mungkin hamil di usia menopause atau di usia yang sangat senja, apalagi perempuannya. Kalau laki-laki sangat mungkin. Laki-laki yang sudah tua renta, misalnya bahkan 100 tahun, ya, sebagaimana ada seorang ulama, di umur 100 tahun, punya istri, dan istri masih muda, anaknya masih umur 6 bulan. Ya. Itu sangat mungkin. Tetapi umumnya manusia ketika wanitanya adalah sudah usia senja, sebagaimana wanita-wanita pada umumnya, maka sangat sangat kecil kemungkinan bisa hamil lagi. Namun nyatanya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Ishak lahir dari seorang Sarah yang kala itu beliau juga sudah tua renta. Ajuz, imraati ajuz. Allah Maha Mampu. Ini contoh kecil, ya. Kemudian ketika Allah menciptakan api, yang umumnya api itu adalah panas. Allah katakan kepada api ketika api itu membakar Nabi Ibrahim, "Ya naru, kuni bardan wa salama." Jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan. Tidak hanya dingin. Apinya tidak hanya berubah dari panas menjadi dingin, tetapi api itu membawa keselamatan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari apa? Kerusakan. Ya. Nah ini. Ketika kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik
atas dirinya sendiri maupun atas alam semesta ini, maka sangat mungkin bagi Allah untuk menampakkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga keliru yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat walaupun di akhirat. Ya. Kelompok ini sangat keliru. Kemudian kelompok kedua dalam masalah ru'yah adalah mereka meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Inilah mata-mata sebagian kaum sufiyah, ya, sebagian kelompok. Ya. Ya, tidak semua sufiyah seperti ini, enggak. Tidak semua kelompok seperti ini, tidak. Tapi ada manusia-manusia yang bisa mengaku bisa melihat Tuhannya secara langsung. Ya. Ketika mereka sudah merasa suci, ya, mereka mencapai makom-makom tertentu, ya, makom ma'rifat, makom seterusnya sampai akhirnya nggak menjalankan syariat, ya, ya sampai dikatakan ini makom-makom yang kedudukannya ingin melebihi para nabi dan rasul. Ini tentu nggak boleh, tersesat, sangat-sangat tersesat. Bagaimanapun para nabi dan rasul, ya, manusia paling mulia, tidak ada di atas mereka yang apa namanya dari manusia-manusia yang lain. Jadi manusia paling mulia ada para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, kemudian baru manusia-manusia setelahnya. Maka sangat keliru orang meyakini bisa mencapai makom tertentu. Kalau sudah makom pertama makom syariat, nanti makom ini lagi makom ma'rifat, sudah nggak sholat lagi dan seterusnya. Mereka mengaku merasa suci, nggak perlu lagi menjalankan syariat. Sampai hal mereka yang sangat ekstrim lagi apa? Mereka punya keyakinan bisa melihat Tuhannya. Padahal itu kehidupan akhirat, masih kehidupan apa? Dunia. Ini kelompok juga keliru. Ada kelompok ketiga itu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Ya, khususnya adalah ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, Allah akan menampakkan dirinya sebagaimana Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah, ya. Wajah orang-orang beriman ketika hari itu berseri-seri, ya, kenapa? Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat langsung kepada Tuhannya. Wa angkaruha fid dunya. Adapun melihat Allah di dunia sangat tidak mungkin. Karena memang Allah jadikan dirinya tidak bisa dilihat, ya. Apalagi Allah Maha Besar, ya. Kita manusia sangat kecil, nggak bisa melihat Maha Besar Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda kebesarannya. Jangankan Allah, ya. Kita di dunia masih dijadikan makhluk sebagai makhluk oleh Allah Azza wa Jalla, makhluk yang nggak bisa melihat banyak hal. Contoh, kita dijadikan oleh Allah nggak bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Adapun melihat versi-versi imajinasi kita, ya itu versi kita aja. Genderuwo lah, mak lampir lah, pocong lah, segala macam. Nanti versi orang Eropa lagi Dracula lah, vampir lah, ya. Tergantung siapa melihat, ya. Bangsa mana yang melihat. Itu imajinasi kita, dan wujud aslinya tidak seperti itu, ya. Bahkan kalau ditambahkan wujud aslinya, kita lebih jijik daripada melihat pocong, melihat genderuwo, lebih buruk dari itu. Ya. Makanya Allah jadikan sel mata kita nggak bisa melihat mereka. Seperti halnya kita tidak bisa dijadikan melihat, kita dijadikan untuk tidak bisa melihat malaikat, ya. Itu juga demikian. Ya, tetapi nanti di hari kiamat semuanya akan tampak. Manusia bisa melihat jin dan seterusnya, ya. Nah, apalagi melihat Allah Azza wa Jalla. Artinya selama di dunia maka tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan inilah mazhab yang benar, yaitu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian beliau mengatakan di bait ke-7, walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Ini kayaknya waktunya sisa 5 menit, teman-teman, ya. Nanti mungkin hanya sampai bait ke-8. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, bait berikutnya di pertemuan yang akan datang. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Allah tidak dilahirkan. Maksudnya Allah bukan anak siapapun. Walaysa biwalidin. Dan Allah tidak punya anak. Berarti Allah bukan orang tua siapapun. Walaysa lahu shibhun. Dan Allah tidak punya apa namanya? Ya, kembaran atau sesuatu yang sama, ya. Ta'ala al-musabbahu. Maha tinggi dia yang maha suci, ya. Dan ini adalah kandungan surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak punya anak, Allah tidak dilahirkan, ya, dan tidak sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Surah yang mulia yang sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an, ya. Surah Al-Ikhlas. Karena dikatakan demikian, kenapa kok sampai sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu terbagi kepada tiga pokok bahasan. Ya, yang pertama berbicara masalah tauhid. Ya, yang kedua berbicara masalah halal dan haram. Yang ketiga berbicara tentang kisah-kisah. Nah, makanya Al-Quran kan ada cerita-cerita, cerita zaman dahulu, cerita yang sedang terjadi, cerita yang nanti akan datang. Ya, itu Al-Quran adalah berbicara tentang tiga pokok bahasan tadi, tentang tauhid, tentang halal haram, tentang apa? Kisah-kisah. Nah, surah Al-Ikhlas itu berbicara tentang tentang pokok bahasan yang pertama tadi tentang tauhid, ya. Dan itu apa namanya? Adalah tentu dari tiga kelompok tadi berarti apa? Surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini maksudnya Al-Qur'an surah Al-Ikhlas itu setara dengan apa? Atau sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Nah, eh teman-teman semua, ini mungkin agak sedikit ini ya. Mungkin kita bertanya ya, kenapa kok di bait ketujuh ini disebutkan masalah ini? Padahal topik bahasan oleh An-Nadhim itu di bait ke-6 tentang masalah ru'yah, melihat Allah. Dan di bait ke-8 juga masih masalah ru'yah, kelompok sekte yang menentang ru'yah. Kenapa kok di bait ke-7 ada sisipan masalah ini? Ya, maka inilah yang dikatakan bahwasanya datangnya bait ke-7 ini sebagai bentuk bantahan untuk orang-orang yang mengingkari masalah ru'yah tadi. Ya. Karena dikhawatirkan sebagaimana tadi ada kelompok yang mengingkari Allah tidak bisa dilihat, itu mereka menyerupakan Allah dengan makhluk atas dasar itu. Ya. Jadi ketika mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, ya, ketika makhluk bisa dilihat maka Allah juga harus gak sama, berarti nggak bisa dilihat. Ya. Maka di sana ada hal-hal lain yang perlu disampaikan bahwasanya memang Allah itu tidak sama dengan makhluk, seperti dikatakan bahwasanya Allah itu esa, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Ya. Nah, ini sisipan yang disebutkan oleh Al-Imam yang merupakan kandungan apa? Surah Al-Ikhlas. Karena syubhat Jahmiyah, ya memang niatnya baik. Jahmiyah ini punya niat baik ketika mereka menentang Allah bisa dilihat. Supaya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Namun nyatanya memang Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, sebagaimana tadi di bait ke-7, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan, dan Allah tidak memiliki sesuatu yang serupa. Maka niat baik itu tidak cukup. Bagaimanapun kita memahami suatu ayat, suatu materi, suatu hadis, harus dengan pemahaman yang benar, supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan. Teman-teman semua, ini karena waktunya sudah mau habis, kayaknya mungkin nanti habis ini mati, otomatis mati Zoom-nya ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti waktu Zoom-nya insya Allah diinformasikan di grup ya. Jadi mungkin nanti bait ke-7 insya Allah kita ulang ya, supaya lebih dalam pembahasannya untuk melanjutkan pembahasan yang ada. Nah, mungkin sampai sini teman-teman semua dan tidak ada sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu.